Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa. Sehingga banyak negara-negara di dunia yang ingin menjalin kemitraan dengan bangsa ini. Namun begitu, gen imperialis yang mengalir dalam darah bangsa Eropa telah begitu kuat membentuk karakter bangsa Eropa dalam menjalin kemitraan dengan bangsa-bangsa lainnya. Bukan sekedar mitos jika Eropa yang memiliki filosofi sebagai ras paling unggul pada akhirnya membuat bangsa ini melakukan penjajahan atas bangsa-bangsa lainnya di muka bumi. Zaman memang telah berubah, tapi tidak untuk penjajahan. Filosofi demokrasi yang diakui sebagai produk westernisasi memang telah menjadi orientasi di berbagai negara yang menolak sistem monarki, tapi tidak untuk praktik eksploitasi kekayaan alam suatu bangsa yang menjadi koloni. Hegemoni dengan diksi kemitraan adalah upaya bangsa para penjajah memanipulasi agar terkesan lebih manusiawi. Berawal dari negara-negara Uni Eropa yang menolak kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghentikan ekspor raw material atau barang mentah berupa biji nikel, yang pada akhirnya Uni Eropa membawa persoalan ini untuk diselesaikan melalui keputusan dalam sidang WTO atau WTO di awal tahun 2021. Berdasarkan fakta, Uni Eropa telah menggunakan cara-cara licik dengan cara merekayasa keputusan yang dikeluarkan oleh Dispute Settlement Body atau DISB, yang merupakan lembaga yang ada di WTO, yang fungsi dan tugasnya menyelesaikan sengketa perdagangan dengan aturan-aturan WTO sebagai parameternya. Patut dicurigai, keputusan yang diambil di ISB lebih menguntungkan pihak Uni Eropa dan merugikan pihak yang menjadi mitra mereka, terkhusus Indonesia. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa fenomena ini merupakan arogansi yang dipertontonkan Uni Eropa di pentas dunia internasional yang menafikan unsur dari esensi equilibrium atau kesetaraan dalam menjalin suatu kemitraan dengan bangsa-bangsa non-Eropa. Eropa yang memang sedang berusaha mempertahankan bangsanya sebagai negara maju, sepertinya tidak menghendaki bangsa lain dapat meraih kemajuan dan memiliki posisi yang sejajar atau setara dengan bangsa mereka. Seharusnya Uni Eropa menyadari adalah hak segala bangsa untuk memperjuangkan kemajuan ekonomi yang menjadi kedaulatan politik suatu bangsa. Karena hilirisasi industri tambang adalah upaya yang tengah diperjuangkan pemerintah Indonesia dalam rangka mendapatkan nilai tambah. Dengan membangun hilirisasi industri, suatu bangsa dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi yang mengalami pertumbuhan sangat drastis menjadi lebih berkualitas, yang berkorelasi sangat kuat dengan transfer teknologi, sehingga negara atau suatu bangsa akan banyak memiliki generasi terampil yang dapat tampil sebagai kompetitor di arena persaingan global. Dalam putusan WTO itu dinyatakan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal XI.1 GATT tahun 1994, di mana Uni Eropa menuduh Indonesia telah melakukan inkonsistensi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tapi gertakan ini tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang lemah di hadapan arogansi
bangsa penjajah yang serakah, yang pada akhirnya membuat Indonesia bangkit melawan keputusan yang bertujuan mempecundangi negeri kita ini dengan mengajukan banding atas keputusan yang dianggap sangat merugikan. Tidak berhenti sampai di situ. Sebagai bentuk perlawanan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo sudah merancang rencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah lainnya berupa bahan mentah bauksit. Sebuah perlawanan yang tidak banyak dimiliki oleh pemimpin bangsa dari negara lain yang menentang bangsa agresor dari benua biru itu, yang melahirkan decak kagum bangsa lain yang menjadi inspirasi untuk melakukan perlawanan yang menjadi momentum bagi kebangkitan bangsa Asia di tengah persaingan global yang selama ini didominasi oleh bangsa Eropa dan Amerika. Jika dahulu Indonesia memiliki seorang tokoh yang mendunia dengan karakter yang tegas dan karismatik seperti Soekarno, sekarang posisi itu tergantikan dengan sosok yang penuh kelembutan tapi sangat mematikan. Uni Eropa dan Amerika harus berpikir ulang mengingat perlawanan yang telah dan akan dilakukan bangsa Indonesia dan gejala krisis yang ditimbulkan akibat perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terhentinya pasokan gas dan energi lainnya dari Rusia, yang menyebabkan sulitnya Ukraina melakukan pasokan gandum yang selama ini menjadi negara eksportir terbesar ke Eropa dan seluruh dunia lantaran Rusia telah memblokade beberapa pelabuhan dan Laut Hitam yang menjadi jalur perlintasan ekspor dari Ukraina. Baru kali ini saya merasa bangga memiliki seorang pemimpin yang memiliki keberanian, dedikasi, dan integritas yang tinggi atas apa yang dilakukannya demi satu tujuan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki harga diri yang harus dihormati kedaulatannya oleh dunia internasional. Kiranya sebagai warga negara yang masih memiliki kewarasan, wajib bagi kita mendukung pemimpin yang mencintai bangsa dan negaranya, yang terus berjuang demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesiaku, merdeka!